Ngomongin karya di Ini Bukan Podcast. Ngomongin karya cuma di Ini Bukan Podcast. Hey yo, kembali lagi kita di sini di Ini Bukan Podcast. Saya asik. Oke, kali ini saya Fai Bejet Maradona. Saya menggantikan Gian yang lagi umroh. Oke, kita kedatangan 3 orang. Nanti kita ceritakan. Yang penting unjuk gigi dulu dari sebelah sana siapa? Halo, saya Mira. Boleh Mira, boleh Keke. Oke. Boleh Mira, boleh Keke. Terserah. Lanjut ke sini. Saya Sri Rahadian. Oke. Kasir. Obi, Profesor Dr. Insinyur Kiai Haji Raden Habib Saifullah Akbar Jalil Robi Rahmat dan Muhammad Allah. Jadi ini saya review lagi. Mira itu adalah ownernya di Seven Case, betul kan? Betul. Oke, dan Bunda Sri juga adalah bos Black Hole Entertainment. Betul. Betul, Bun. Oke. Dan anu tadi ngomong panjang jeung sagala rupana adalah Obi ini adalah salah seorang Leader. Playernya di ngebas ya? Ya, Di back on stage. Yeah. Back on stage Yeah. grup atau Band. di tukangan panggung? Kru. Ben. Oh, band. Kira kita back on stage biasanya kan di tukang. Oke. Kita ngobrol-ngobrol sebentar. Orang yang banyak bertanya nih, netizen banyak bertanya. Kemarin-kemarin ada 7K. Jeung urang we teh nyaho 7K teh naon? Oh my God. Dan kita buka barang-barang di sini. Apaan itu 7K? Oke. Jadi 7K Network ini adalah sebuah event organizer yang kemudian berkembang menjadi komunitas gitu Ya. Tadinya kita berdiri tahun 2005. Pertama berdiri itu tahun 2005. 2005 itu belum pakai nama Seven, tapi masih Key Project. Key Project. Key Project. Nah, di tahun 2005 itu kita pernah bikin beberapa acara kecil. Yang kemudian selama 2 tahun progresnya ada 6 acara lah, mungkin 6 acara underground yang kita gelar. Ya. Gitu. Di mana itu yang pertama? Di Balai Paminton lah. Udah jadi Balai Paminton atau baru Twitter dulu? Masih, udah jadi Balai Paminton. Udah jadi Balai udah Paminton. jadi Balai Paminton. Nah, karena Seven Keys ini saling berdekatan dengan biasanya satu event itu kebanyakan underground. Betul nggak tuh? Betul. Identik dengan. Identiknya. Padahal seperti sebetulnya itu. enggak. Enggak juga. Enggak Tapi juga. jadi all genre bisa include di Yes. situ. Ya. Terus ada apa ya? Kalau bikin satu event seperti katakanlah underground, ada beban mental yang apa ya? Dinupunuk tegak gitu, seperti event teh ya. Ada seperti itu nggak? Ya kalau dibilang beban itu bukan beban ya. Kalau buat saya sendiri itu salah satu tantangannya harus dijawab. Tantangannya harus dijawab karena memang betul event underground itu apa ya? Banyak sekali yang harus dipertimbangkan dan dipertanggungjawabkan. Yeah. Yang pertama kita tidak bisa menyelenggarakan event seenak event-event yang non underground. Betul, Itu yang iya, pertama. iya. Dari regulasi kebijakan, dari Perizinan tempat, juga ya masuk. regulasi itu Oke. Termasuk perizinan kan itu. itu yang paling sulit dilakukan sebetulnya pada saat itu ya. Terus yang kedua setelah acara terlaksana juga bebannya adalah kalau crowded, masanya chaos, itu kan resikonya juga sangat besar untuk panitia karena bagaimanapun kita sudah sudah menandatangani ngomong aja belibet ya ngopi sih gak nama sudah menandatangani satu kesepakatan yang menyatakan bahwa jika terjadi sesuatu Dengan maka pihak. panitia lah yang bertanggung jawab. Yeah. Apalagi misalnya kalau si ketua panitianya itu resikonya ya memang nggak sedikit gitu. Tapi karena memang passionnya di situ mungkin takdirnya di situ ya udah dijalanin aja dengan. Ya oke. Begini. Tapi terkadang event seperti underground itu udah ikonik kalau underground 11-12 dengan chaos. Setuju nggak seperti itu? Karena ini di belakang sana pasti ada nyinyir-nyinyir seperti itu. Benar nggak? Underground sama dengan chaos. Kalau aku pikir enggak juga. Mereka tidak paham aja. Gini, mungkin mereka bilang chaos karena ketika kita
berekspresi dengan Ya, gerakan, betul. itu kan kita moshing, kita jumping apa Betul. segala macam. Itu kan jadi crowded ya. Iya. Kita pogo apa segala Justru macam. enaknya crowdednya itu. Crowdednya itu yang kita nikmati, Tapi justru mereka kan nggak crowdednya itu. paham. Mereka nggak Underground paham. pasti chaos. Tapi Betul. ternyata kalau Itu nggak bukan chaos nggak underground loh, bener kan? Tapi Dalam itu bukan tanda chaos. kutip itu secara positifnya. Betul. Kalau nggak crowded nggak underground. Nggak benar, nggak Oke. underground. Dan itu ya, menurut saya pandangan-pandangan seperti itu adalah pandangan orang-orang yang memang tidak tahu apa itu underground, music underground Yeah. ya, bukan underground, yang music underground. Karena kalau memang kita menikmati semua prosesnya, kalau kita berada di dunia underground dengan jiwanya, headbang wae mah pasti kikian wae mah pastilah. Eta mah wajib buat Wajib, tumuh kan? headbang mah teu geus cicing gitu. Kabadug Iya, tapi kan iya. lain gelut gitu. Karena musik itu sorry saya potong. Karena headbang seperti itu kan komunikasi juga sama. Betul. Kalau saya punya quote musik the great communicator karena dengan musik semuanya kita bisa berkomunikasi. Yes. Keprok untuk kalian semua. Eta pisan Gini, Ge, setuju. gini, Ge. Ada pengalaman pasti pahit nih. Selama you bikin event-event underground, apaan? Yang paling pahit? Ya. Banyak. Karena salah satunya sebutkan aja. Salah satunya pernah di tahun berapa ya, lupa. Pokoknya di sekitar tahun 2009 apa sampai 2011. Aku pernah bikin acara yang lumayan gede tuh waktu itu, kayak gini nih. Underground sempat mati dulu. Tiba-tiba muncul, aku bikin nih bikin satu event dengan judul yang berbeda waktu itu. Judulnya Sound for Humanity 1 waktu itu. Alhamdulillah dari Medan, sampai talentnya juga ada dari Medan, ada banyak lah. Yeah. Perizinan, lucunya, perizinan udah di print nih, udah di print nggak dikasihin karena gue kurang duit. Money stocking ya. tapi gue tetap dilakukan sampai almarhum papa saya yang menjadi jaminan acara itu. Kumaha sih itu? Almarhum papa saya jadi jaminan acara Jadi itu. jaminan agunan acara itu. Jadi agunan acara itu. Kakinya kieu. Oke. Waktu itu. Waktu itu. Kita break dulu belum. sejenak. Saya lempar dulu ke Bunda Sri. Karena terus berarti kan ada relationship-nya 7K juga di Black Hole juga sama. Sangat, saya belajar Oke, dari Black Hole. gini. Tanggapan Bunda Sri tentang event-event underground yang jelas ini udah expert di bidangnya mengalir. Guru saya. Iya. Guru aing. Gimana, Bun? Tanggapan tentang masalah Ya, kita menimpali yang tadi Mira. tanggapan tentang masalah musik di underground. Ya, betul. Ya udah jelas buat saya itu adalah salah satu jiwa ya, Iya, jiwa. jelas. Intinya kalau kita gitu tidak membuat event kayak gimana ya, kalau kayak toksin gitu ya, ketergantungan, ada ketergantungan. Adiktif ya. Iya, adiktif, seperti adiktif untuk terus dan terus gitu. Sekalipun itu antara kita nggak pernah berpikir masalah rugi atau untung gitu, enggak. Kita pure Iya. di sini total dengan jiwa gitu untuk meningkatkan istilahnya scan band-band scan Garut gitu tah. Oke. Saya potong lagi nih, Bun. Motivasi Bunda Sri untuk support di event seperti kita underground aja dulu lah. Iya, Nah, iya. ada tiba-tiba orang support underground. Dari mana bisa begitu? Itu panjangnya ceritanya. Kita masuk ke Kita bikin part 2 nanti. Iya. Kita panjang ceritanya kalau emang disingkat aja dulu. Oke. Mana itu? Intinya mah gini ya, biasa hilap deh pertanyaan. Ya tiba-tiba Terinspirasi pingin gitu. Karena awal gitu. Jadi mau gitu untuk bikin event. Ya. Bikin event si musik metal atau underground. Karena yang pertama itu melihat kebersamaan mereka. Oke. Terus daya struggle gitu, pengen berjuang dan kebetulan kan si musik underground mah kan dari mulai konsep musik ya udah jelas keras ya. Betul. Terus dari tematik dari segi lirik atau itu mah kan pemberontakannya kayak gitu Ada, orang-orang ya, ya kiri ada lah dua istilahnya aja, begitu. ada. Nah dari segi itu pun kita benar-benar tertarik. Ini benar-benar harus saya harus nih jadi menjadi orang yang di belakang panggung dan tapi memberikan yang terbaik buat mereka. Oke. Pasti dari Black Hole Entertainment. Oke, kita hari ini saha
Duka. Kenal teh. Tiba-tiba aya duka. Hobi tuyulnya. Enggak, tadi makan yang datang Mira sama Bunda, ujung-ujung jeung papanjangan loba. Oke, Karena gitu ya. jadi ini Sama, adalah Obi yang papanjangan loba itu. Obi itu adalah basis di Dan, Back on dan Stage. leader bandnya juga. Ah. Dan leader band. Be Back on Stage itu established tahun berapa berdiri? 2017. 2017. Ada karya yang sudah di launching? Alhamdulillah. Udah paling di YouTube. YouTube udah ada channel Ada YouTube-nya. channel. Back on Stage Official. Oke, you bilang ke sana bahwa channelnya apa? Back on Stage Official. Oke, Instagram Back on Stage Official. Tetap. RT. RT 2 RW 1 Oke. Jalan Porib 1. Oh, oke. Terus kelurahan? Babakan Ciparai, Bandung. Orang Bandung. Sudah orang Jakarta tapi. Oke, Ya, sampai Garut. Kita mulai tentang genre. Oke. Genre apa yang dianut lah sebut nama Melodi punk. melodi punk. Kemudian yang bisa pop punk, melodi punk, rockabilly, kemudian bisa punk loh. Gitu aja. Rock and roll bisa. Oh, budak pang sih ya. Gamelan tuh. Ante. Acan menggarap ke situ. Belum. Oke. Nah, karya-karya yang sudah dirilis itu album udah lu. Berarti album udah ya? Belum sih. Baru mau. Baru mau. Nah, ayo manajer nanti. Iya. Insya Allah. Aya paliheun. Ada album. Next time. Sekarang bahwa ini guys si Back on Stage ini bakal bikin satu album lagi. Iya, satu album dulu. Album dah. Iya. Tengsarakan. Pemain biaya. Sorry. Iya. Berapa orang itu di Back on Stage? 3. Tiluan, irit bun, irit sampai kamar deh, nggak, ayo ngawapnya atau apa? Enggak ada apa Cina bisa gede gitu Oke. kan. Itu Yang jelas kalau ngambil referensi dari melodic punk terus pop punk seperti itu di Indonesia adalah yang you favoritkan siapa? Superman is Dead. SID. Iya. Terus PW Gaskin, Iya. Stand Alone, Heeh. ya Suneta. Jadi you lebih menekankan bahwa orang mah ini adalah rootnya adalah punk iya. dicampur dengan pop data. Perbedaan artian antara pop punk itu seperti apa? Popang teh kalau kayak Green Day. Do you understand? Nah, kayak gitu kan, Stand Alone. Itu terinfluence Jadi oleh lagunya- itu, gitu. Maksudnya terinfluence oleh Green Day. Itu. Oke. Jadi lagu-lagunya kebaca beda sama Casualties kayak gitu kan. Itu punk banget gitu kan. Ya, pang nama eta. Nama eta lah. Panggoreng nah. SID dan itu PW Gaskin. Nah, kita abroad, kita keluar. Yep. Yang di luar negeri siapa yang you favoritkan? Yang jadi inspirasi, terinspiratif misalkan saya di genre saya terinspirasi ku Led Zeppelin misalkan. Nah, Obi seperti apa? Ya yuk Green Day, Blink. Terus? Ya Green Day, Blink. Ya udah aja. So gitu weh. Iritnya bun ya. Irit. Kembali lagi dulu ke Bunda sebelum ke Mira. Tadi kan Obi bilang ini Bunda memanajeri, insya Allahnya. Ya, insya Allah. Udah verified mereka itu? Belum masih belum centang biru semuanya? Belum. Ya? Maksudnya begini, mungkin masih prepare gini untuk di podcast iya. Tinggal belum. Langsung rewas ya. Bun, katakanlah bahasanya memegang anak-anak ini. ya. Karena bukan mereka aja, yakin kan bukan si Back on stage aja gitu. Kita tentang back on stage aja dulu. Liar tuh ngurus barudak ieu. Untuk saat ini belum Belum liar. boro-boro karena dia masih karena dia masih ya emang terbilang anak-anak yang baik gitu ya, Oke. dan disiplin juga. Baik Ibu. Dan disiplin intinya gitu. Dan kenapa saya memilih back on stage Ya. untuk menjadi nggak tahu manajer, nggak tahu apa gitu. Yang intinya mah karena mungkin ada salah satu hal yang punya daya tarik tersendiri dari segi musikalitas atau mungkin dari segi perform dia ketika ya perform Iya. gitu ketika perform. Intinya Bunda kalau mereka perform pasti ada. Pertama saya tertarik Ya. karena bukan melihat sebelum ke personality kan, saya melihat mereka dan saya tertarik gitu dengan genre musiknya, terus totalitas ketika dia di panggung
Dan itu ada perbedaan, emang ada perbedaan dengan band Ya, yang lain gitu. ya, Contohnya meskipun dalam satu genre gitu. Dan ya mungkin begitu. Oke, jadi Ya gitu nyampinya. intinya untuk saat ini Bunda belum liar ke produknya. Belum. Jangan sampai liar kan gitu. Sampai liar. Oke, kita kembali ke Mira di sini. Mira teh Mira weh hungkul panjang tuh, setahu saya ada yang bilang Keke, ada yang bilang Mira, ada yang bilang Mira Bratawijaya. Bener nah tuh itu. Bratayuda. Mau nama lengkap? Iya boleh. Sesuai halus. bon hutang. Oke. Mira, Heeh. Bahari, Heeh. Ambarawa, Heeh. Octavianus, Suroso Brawijaya. Iya mau jadi sal. Lo kakak teh eta. Eta teh nabi Enggak, judul album. kan disingkat jadi Mira Bahari Ambarawa. Oke, Bing. Kita kembali ke pertanyaan yang tadi. Karena kemarin kan sekarang kita tanggal berapa nih? Tanggal 6 ya? Sekarang tanggal 6. Tanggal 5. Tanggal 5. Kemarin kan 5. tanggal 4 sudah rame di sebagian Di dunia dan akhirat ya? terus di SW banyak. Karena tanggal 4 itu Seven Keys ada acara, ada event. Tapi tiba-tiba postpone. Nah, berarti saya mewakili rekan-rekan dan pertanyaan-pertanyaan dari mereka. Kenapa bisa postpone? Oke, jadi gini. Tanggal 4 itu direncanakan untuk bikin silaturahmi kecil-kecilan. Karena begini, selama COVID-19 nih, kita nggak pernah lagi ketemu nih sesama teman-teman yang memang dulu pernah support di Seven Key atau teman-teman baru. Makanya tercetuslah sebuah ide, oh gimana ya kalau kita jamming bareng aja, bikin acara studio show. Oke. Setelah itu fix lah, semua sudah, tempat sudah, waktu sudah, talentnya ready, oke. Pokoknya semua sudah ready. H-2. Tapi ini Masya Allah ya, kalau buat saya ini satu sisi saya merasa bangga luar biasa. Di sisi lain saya juga ngerasa beban moral. Nih, kenapa kemudian event ini harus Pending aja dulu lah. Karena di H-2 ketika kita berdiskusi aku bikin grup talent nih. Berdiskusi, ada beberapa band yang memang punya masa yang tanda kutip fanatik. Akan hadir. Sementara di acara tanggal 4 kemarin tuh. Sementara venue kan nggak mungkin mereka untuk datang ke tempat acara. Berdiskusilah kita di sana dengan talent-talent. Beberapa talent mengatakan bahwa ya sudah di-reschedule aja Bu, gitu. Oke. Kalau saya keputusan yang terbanyak kita juga harus mengambil. Itu yang diambil. Iya. Keputusan yang terbanyak. Kita harus bijaksana dong. Betul. Nggak mungkin datang diusir. Mereka orang yang support loh. Gitu kan. Teman-teman, katakanlah ini teman-teman street punk. Street punk mah kamamanaga di Jugjug mun band favorit nak. Erek teu paduli rek papalidan rek lapar atau gimana gitu kan. Saya sebagai panitia pelaksana harus menghargai mereka yang sudah support kepada event saya, kepada band yang mereka dukung. Itu pertimbangan yang pertama. Yang kedua, nggak mungkin kalau kita tetap melaksanakan acara itu di hari kemarin, nggak mungkin juga. Masa mau dibentrokin sama sekitar? Benar. Iya nggak? Ngomong-ngomong berapa talent yang nanti di tanggal 4 itu? 10 talent. 10 talent. All 10 genre talent itu atau all genre, combine? 3 kota. 3 kota. Bandung, Garut, Cianjur. Gitu. Karena kalau dengan Bandung saya punya histori. Kalau bikin acara itu saya punya histori yang kedekatan yang sangat dekat dengan teman-teman di Bandung. Itu Nah, aduh ya serius kieu ya. nih tonton serius atulah. Bun, Kumaha? menyikapi atau masukan menurut Bunda karena ini tadi Seven Keys sempat ada postpone atau pending. Yang jelas tapi itu so must go on nantinya kan. Pasti di bulan Desember insya Allah. Mira pernah minta saran yang jelas pastilah ke Bunda. Iya dong. Bun gimana Bun? Menyikapi ini pending tapi Berdiskusi. tetap aja show must go on karena mereka talentnya sudah siap. Untuk kejadian yang seperti itu sebenarnya tidak aneh ya, tidak asing. Betul. Untuk semua penyelenggara event termasuk saya pribadi si Black Hole itu 2 kali pernah memending event dikarenakan oleh sesuatu hal. Apalagi yang intinya mah memang ketika event saya
perizinan lah, contohnya Ya. seperti itu. Tapi udahlah, nggak usah dibahas lebih gimana gitu. Yang intinya ketika Keke gitu, mau Mira mau Keke Seraya. Boleh. Ketika Keke memutuskan hal yang seperti begitu, sebenarnya tidak perlu masukan saya sebenarnya, karena dia pun udah mengerti dan paham tentang hal ini gitu. Ya, okay. Karena tetap sebagai gitu, sebagai penyelenggara event itu sekecil gini, besar atau kecilnya event itu bukan satu ukuran. Yang intinya ya bukan satu ukuran tersegar atau tidaknya, tapi yang kita kejar itu adalah kondusif. Itu. Betul. Aina mengejar ingin dipaksakan siapapun bisa. Tapi hasilnya ya hasil kondusif tidak. Nah, itu Bukan masalah sebenarnya. kawani ya. Itu mah masalah kawani mah begini aja. Ke underground lagi berarti wanian. Ketika perempuan masuk ke underground apalagi sebagai penyelenggara musik itu udah poin besar, 8 poinnya. Dibanding bukan membandingkan ya. Iya. Tapi kan itu salah satu poin yang wes sudah good banget gitu gitu. Ya ketika dia membutuhkan seperti begitu karena mungkin dia punya alasan tertentu dan tidak perlu bercerita kepada saya gitu ya. Ya itu mah keputusan itu benar-benar keputusan dia pribadi dan itu benar-benar menyangkut keseluruhan, menyangkut event dan bukan harga dirinya. Bukan harga diri ya, paham. menyangkut event keseluruhan gitu. Jadi mungkin ini saya ambil kesimpulan positif dan sangat berharga tadi dari omongan Bunda itu, yang penting kondusif. Iya, itu. Sebesar sekecil apapun event, kalau tidak Kondusif itu udah beda ambil lagi. keputusan Iya. atau ilmu yang berharga, sekecil atau sebesarnya event, yang penting kita Kondusif. Sangat mudah dari Black Hole. Oke. With you. Ayeuna tahu dirinya. Santong ditanya lo udah kata malah. Udah tuh ini punya. Jauh-jauh. Belikan. Selama di dunia apa Permusikan. musik sebelum ke pop punk, pernah ke genre lain? Kayak alternatif, Hmm. pop alternatifan, metal, ya udah. Yang terakhir popang punk sekarang. Oke. Yang terakhir. Dan istiqomah di jalur itu gitu. Insya Allah. Dan ternyata nyamannya di pop punk. Popang. Kenapa saya senang di popang atau melodic punk? Karena aliran melodik bisa masuk ke semua genre. Ambil contoh, kita main di metal. Nggak mungkin kan main di kafe. Betul. Kita main alternatifan. Pas di acara underground, nggak mungkin kan? Era. Tapi pas main melodic core seperti SID gitu kan. Ya. Walaupun acara Hairpin kan ada kan? Ada Kafe. rock and roll, The Sigit main di acara Hairpin ada kan? Contohnya acara ngahiji jeung acara metal wae Bisa. masih pantes gitu. Kenapa saya masuk di melodic punk atau melodic punk? Dan sedikit komersil gitu ya. Ya, sedikit Oke. komersil. Biar bisa kali dia gitu. bisa dikonsumsi semua kalangan Public, masyarakat ya. dari anak muda walaupun orang dewasa apapun. Jadi bisa kebaca apa yang disampaikan gitu kan. Jadi udah lebih nyaman di pop Popang. punk. Gus alternatif pernah di Sanguan, metal pernah di Sanguan. Bahkan di Tambul. Udah mah resepnya di dia. Iya. Oke, jadi memang musik itu intinya tidak bisa dipaksa, tergantung Tergantung Jiwa. hati kita, kesenangan Oke, kita. oke. Kita tepuk tangan buat Obi dari Back on Stage. Tepuk tangan. Ya, Terima kasih. ini berbicara satu kali lagi tentang dari Seven Keys dulu. Oh enggak, ke Bunda dulu lah. Alah, Black Hole Entertainment itu dibikin tahun berapa, Bun? 2000 Juni tanggal 7 2001 Juni tanggal 7 Juni 2001. 2001. Pertama menggelar acara di GT Garut Theater. Masih di Garut Theater. Oke. Dan yang pertama diundang adalah Keparat. Oke. Sejarah. Berarti sampai saat ini sudah berapa tahun ya? 2000 Juni 21 tahun. 21 tahun. Si ieu mah sigana keur paon beureun. Dan memang sok nonton cenah waktu aku nge-MC teh sok nonton SMP kene. Oh iya. SMP. Bun, event selama dengan Black Hole, mendirikan Black Hole di Garut berapa kali? Udah tidak terhitung ya. Sudah tidak terhitung. Ya, terhitung. Dan mungkin kesan-kesannya ada di band-band besar Bandung, Jakarta, udah Iya, pasti. iya.
dan di hati semua para head metal ya, Oke. para head metal, metalhead, sorry kabaliknya, Orang Sunda. bisa ngambek, para metalhead dan ya itu mungkin, ya intinya mah, ya gitulah. Berarti balikan deui 2001 Juni, ya. 20 Ketika tahunan muda, lebih. ya, ketika muda. 20 tahunan lebih menggeluti tentang event underground. Oh, iya. Dan pernah 2001. dibuburak sampai ke di sama Kasat Intel saya digedor-gedor kena mobil. Ingat nggak? Iya, waktu itu kapan? 2001 itu berarti 20 tahun ya? 21 Iya, tahun. 2001. 2001. Pernah bikin event selain underground nggak, Bu? Oh, sering. Contohnya, Iya. Festival Kasidah. Iya. Festival Kasidah. Pop. Oke. Dan festival ya festival rock. Iya seperti rock ya, musik rock itu udah sering. Tapi kalau apa ya, Festival Kasidah. tentang pembicaraan tadi disimpulkan, Bunda kayaknya lebih nyaman di untuk Ya, inilah. dunia ini di underground seperti si Obi tadi. Di Popang gitu. di sini. Kita di underground gitu. Oke, tepuk tangan buat kalian di sini. Ini bukan podcast. Cacik. Mira, Yup, Seven Keys di tahun seberapa tadi teh? 2005. 2005. Ada Jadi Seven Keys-nya 2007. 2007. Oke. Untuk di 2000, nah sebentar lagi 2023 kita. Ada visi kedepannya seperti apa? Ada beberapa project sih sebetulnya. Mudah-mudahan jadi ya. Tapi masih kita godok dulu. Karena begini, flashback ke belakang, si Seven Keys sendiri ini bukan hanya IO, bukan hanya komunitas. Dari IO berkembang ke komunitas kemudian. Tetapi Ke rumah kita damping juga, juga, ya. dulu pernah concern untuk rehabilitasi korban penyalahgunaan narkoba. Rumah Jadi si damping. Seven Keys itu pernah diangkat oleh BNN menjadi percontohan di Indonesia komunitas underground anti narkoba pertama di Indonesia. Oke. Wes. Gitu. Tepuk tangan dong. Mantap. Luar biasa. Gue pengen tepuk tangan. Krisis eksistensi. Nah setelah itu di perjalanan kemudian kita membuat rumah damping, rumah rehabilitasi untuk penyalahgunaan narkoba dan tanpa biaya negara, kita swadaya. Benar? Demi Allah. Negara tidak mendukung itu Tidak. atau mungkin Kita gimana? bekerja sama dengan BNN hanya legalitas. Legalitas saja. Hanya legalitas saja. Untuk biaya operasional kita berdiri sendiri, alhamdulillah. Waktu itu selama 4 tahun kita berdiri, alhamdulillah ratusan lah. Yang anak jalanan, sopir-sopir angkot, pokoknya dari orang-orang yang jadi klien kita waktu itu prioritas adalah orang-orang yang tidak mampu dan tidak mampu untuk melakukan rehabilitasi secara finansial. Kita jangkau. Jadi aku dulu turun ke jalan jam sabra turun ke jalan, penyuluhan di jalan, di acara penyuluhan Oke. gitu. Seperti Ya kayak gitu begitu. terus dijangkau, dibawa. Karena kita memang tidak punya tenaga medis, tidak ada legitimasi untuk itu, Ya. maka kita rujuk. Kita kerjasama juga dengan rumah sakit yang memang ditunjuk oleh BNN. Oke. Untuk Seven K lagi sekali lagi. Jelas berjalannya Seven K dari 0 sampai sekarang tetap dilibatkan atau melibatkan dan didukung oleh siapa saja? Banyak sekali. Salah Saya satunya? besar di komunitas noise. Pertama belajar mengurus event itu di noise. Oke. Setelah dari noise, saya banyak belajar dari black hole. Saya adalah bagian dari black hole. Oke. Dari dulu sampai sekarang alhamdulillah black hole bikin acara, saya pasti ada di sana. Belum pernah nggak ada ya? Nih. Belum pernah nggak ada. Kecuali waktu Always. di Palembang, Iya. waktu tugas di luar, Oke. 2 tahun. Nah, yang support terhadap saya yang pertama, almarhum papa saya. Jadi gini, ketika saya berbeda di keluarga, almarhum papa lah yang selalu support saya. Ya. Kalaupun kamu berbeda, do the best, lakukan yang terbaik, tunjukkan. Yang penting ada kebermanfaatan kamu untuk orang banyak. Gitu. Oke. Sampai itu kan, sampai mau jadi agunan. Yang tadi bilang, saya. oke. Satu, papa saya yang paling dukung. Yang kedua, tentunya beliau. Yes. Beliau adalah sehu saya, guru saya. Wis. Orang-orang noise. Terlalu berlebihan. Barudak Siliwangi. Oke. Itu adalah support saya yang paling besar. Yang selanjutnya, anak-anak komunitas dari Bandung, Sauyunan Satujuan. Ketika saya bikin event, orang pertama yang membantu saya di lapangan adalah orang-orang komunitas Sauyunan Satujuan.
saya boleh menyampaikan terima kasih Oke. untuk Boleh? Bang John. Bang John, Oke. untuk Pak Oke, Akuy. sebelah sana, ya. Oh, hatur nuhun Bang John, Pak Akuy, Pak Ara, Pak Riki Ahmed, dan teman-teman lainnya, Ayung. Sampai ada yang dari Jerman ketika anak Sawyunan Sawu Tujuan nih di Jerman. Ketika saya bikin acara datang ukur ngajaga panto, ukur ngajaga gerbang. Sahate. Si Andrew, namanya Andrew. Orang Jerman datang kali ngajak ke pantau. Ya, Serius? serius. Ongkos nari itu kali Malah dia kalau ada yang pengen masuk nggak punya duit, dia beliin tiket. Dia yang bayar. Dia yang bayar, tapi dia tanya Pancasila, cenah aing we di Jerman nyaho cenah gitu. Mana nyaho teu gitu. Jadi teman-teman Sawyunan Satujuan nuhun pisan Sepenki sampai sekarang berdiri karena backup kalian sampai Oke, sekarang. thank you buat Mira dari PPT. Lanjut lagi sebentar lagi ke Bunda dari Black Hoa. Bun, kalau Black Hoa jelas saya menamakan itu legend. Dia senior di Yes, bidang yes. itu, di event organizer itu, di entertainment. Dan mungkin yang pertama di Garut sepertinya. Ya, geus 20 hiji tahun atuh bayangkeun si ieu mercan pohon-pohon acan. Bun, gini Bun. Jelas yang tadi kata Mira, tetap aja sekuat apapun kita tetap ada yang mendukung, yang support. Orang-orang terdekat, orang-orang jauh, teman-teman dan yang lain-lainnya. Ada nggak? Oh jelas ya. Ya. Kalau untuk masalah support itu yang pertama mantan suami saya. Jelas. Terus yang kedua keluarga besar. Oke. Meskipun saya rada ucing-ucingan karena saya dari keluarga yang paling aneh. Gitu yang paling aneh. Yang paling aneh karena Ini dibahas lagi nanti sama saya. iya, Terus- yang paling aneh soalnya. Iya, ini karena saya paling aneh karena mereka tidak sama dengan ya keluarga yang lainnya, anak-anak cucu atau ya cucu yang lain atau anak yang lain. Tapi ini adalah satu tantangan buat saya pribadi gitu dan untuk bisa menunjukkan ke mereka. Dan alhamdulillah sampai saat ini saya masih eksis ke mereka, menunjukkan ke mereka ke bahwa saya masih eksis. Dan untuk masalah kembali yang ke tadi antara rugi dan untung gitu sebenarnya ya itu meda namanya juga bisnisnya Ya, betul. kalau berbicara ke bisnis. Oke. Tapi kalau secara hobi ya inilah hobi saya yang tidak pernah berbicara masalah rugi dan untung. Betul. Yang penting ini adalah kepuasan telah memberikan kontribusi untuk Garut tercinta dan untuk komunitas underground. Ya, betul. Nah itu sangat wah luar biasa. Jadi ada suatu kebanggaan umual bisa dikatakan dengan kata-kata gitu lah. Kebanggaan dan kepuasan Wah, tersendiri itu berarti di Bunda. Oke. Warna makin amazing. Ah, gitu. wow. Oke, dan Amazing. teman-teman yang lain bisa dari Amazing. anak-anak band yang lain Oh. dari Bandung. Dengan teman bukan dari Bandung, sebelum saya mereka ke Bandung saya bukan berarti mereka tidak mendukung Oke. ya. Tapi yang paling jelas terasa gitu mulai teman sahabat bukan jadi Mira sampai Keke, Parti, ya kan? Dia udah menjadi saudara gitu kayak saudara dan kita menjadi gimana? Ya saudara. Terus dia yang selalu mendukung ketika saya goreng adat, ketika saya mau karap sorangan gitu kan. Galak gelingnya Iya, iya. Salah, saya galak ke dia. Oh. Gitu kan ketika mau ngarap sorangan karena saya itu kan sorangan. orangnya tuh kumanya Lempeng. ngeyel, Iya, sedikit iya. ngeyel gitu karena Oke. selalu menggampangkan sesuatu hal tak gitu. Nah. Gitu. Baiklah gampang udah bisa dibayar meureun gitu. Atau biasalah dan kayaknya bisa gimana lah gitu. Ternyata Nah, tidak semudah itu. Nah itu sebenarnya seperti gitu. Tapi mereka lah yang membackup jujur aja. Ya. Mereka yang selalu membackup dari mulai awal acara sampai ya endingnya gitu. Oke, Gitu. satu lagi Bun. Ini kan underground, udah kita bahas tuntas semuanya, udah dapat di mindset saya, wah udah dapat masukan baru nih. Tapi penasaran kalau saya tidak bertanya, favoritnya naon sih Bunda? Genre ini teh apa orang? Genrenya dulu di underground. Kalau untuk masalah genre, tidak ada yang difavoritkan, tapi ada yang diidolakan gitunya. Oke. Dan tidak favorit karena kalau gini, kalau si Ini penyelenggara event, menarik. kalau si Terus Bun. kalau terus, Bun. sebagai penyelenggara event memfavoritkan satu genre itu bakal salah besar karena bodonan anu diundang teh anu dipikara sepe genrena gitu kan. Iya. Kalau contohnya saya teh beresepna ka metalcore, bakal metalcore yang diundang karena sebagai penyelenggara gitu event organizer gitu
ya kita melihat masanya lagi kemana nih gitu. Iya. Memuaskan mereka juga gitu, bahwa bahkan dia puas ketika salah satu band idolanya bisa ditampilkan di event saya, Ya. contohnya gitu. Nah gitu. Nah untuk Semua ada masanya. iya, iya kan. Nah untuk kalau terus satu idolanya saha gitu. Ya itu, kan Bunda lagi ngomong dulu nih. Jadi saya dapat masukan baru. Saya tidak memfavoritkan. Ini salah satu masukan, salah satu knowledge buat kita. Pembicaraan dari Bunda. Bunda tidak memfavoritkan salah satu. Salah satu genre nggak ada. Tidak ada yang dimana. Mereka sama di mata saya gitu. Nah, itu Iya. salah satu. Jadi quotes-nya tidak memfavoritkan, Iya. tapi mengidolakan. Nah, Tapi mengidolakan satu sosok. siapa? Silent Guess langsung. silent please. Yang diidolakan dari dulu sampai sekarang. Seorang basis Oke. dari salah satu genre band di Indonesia, dan dia sudah melanglang buana ke mancanegara. Dead Vomit. Dead Vomit. Mas Oki. Mas Oki. Love them. Sekali lagi saya ikut Mas Oki di sini. Mas Oki. Mas Oki. Mas Oki. Saya Sri Rahadian dari Black Hole. Oke, sekali lagi Kita Mas langsung Oki, lagi Oki Anda jadi memberikan Anda. Mas Oki itu basisnya dari Dead Basis Vomit. Dead Vomit. Mas Iya. Oki yang unggul yang di Tidak ada yang Idolakan. lain, tidak ada yang lain. Oh, tidak mengidolakan saya, Bunda. Tidak. Belum Brunya. Encan. Saya no idolakan. Semua yang di podcast. Mira favoritnya siapa? Dan idolanya siapa? Allah. Ben. Kalau sekian pang ya. Exploited. Exploited. Taruh di Indonesia. Garut tutab. Tutab. Balan kabeh. Tutab, boy. Wah, Sorry ya. Sebagai seorang basis Anda, saya mah ada Depo atuh. itu impossible kalau tidak ada Mengidolakan. favorit dan idola. Redang-redangnya gini kan. Favorit dan idola Anda. Favorit Bobby Cool. Indonesia? Iya, Indonesia Bobby Cool. Untuk keluar. Dari luar negeri ada? Luar negeri Bob Marley. Jojo. iya, Ada lagi nggak? enggak ada. Jojo Satriani nggak? Enggak ya. Kan Eta mau main kita. Main Oke, kita, thank mah. you. Sudah ada isian satu kali. Oke, Sama itu keproknya, kita keprok sudah berangkat gitu. dapat apa ya? Satu knowledge yang benar-benar fresh buat kita di sini. Masukan dari Gege tentang Seven Case, dari Black Hole, dan juga dari Obi Back on Stage. Kita ketemu lagi nanti di part 2. Karena tadi kan Bunda bilang ini mah tidak akan cukup satu session, kita ambil ke session 2. Oke, tepuk tangan buat kalian semua. You make me feel magic. Sampai ketemu di Ini Bukan Podcast. Thank you FK juga yang Thank you. support di acara nanti. Aku ada di Aman. Thank you. Ngomongin karya di Ini Bukan Podcast. Ngomongin karya cuma di Ini Bukan Podcast.